Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Anak-anakku, jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan meskipun kita belajar dari rumah ya. Tetap semangat, tetap berkarya meskipun kita berada di rumah. Ingat, menjaga kesehatan di rumah juga penting, melindungi diri sendiri dan melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ikuti protokol kesehatan yang diajarkan dari pemerintah. Oke anak-anakku semua, sebelum kita lakukan materi pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima, ilmu yang kita dapat itu bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita terapkan di lingkungan sehari-hari. Doaan selesai. Oke anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran biar lebih semangat lagi, Ustadz punya jargon nih. Sebelum jargonnya gini, kalau Ustadz bilang semangat, kalian jawabnya cayo, 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 ha, itu ya, bisa ya. Ustadz coba ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Cayo, cayo, cayo. Ha. Oke. Bagus. Bisa semuanya ya. Oke anak-anakku, tidak terasa kita sudah berada di tema 4 subtema 1, pembelajaran tematik bermuatan PKN ya. Nah, bahasan kita kali ini yaitu sikap persatuan dan kesatuan di rumah. Nah, kita cek ya, apa sih itu persatuan dan kesatuan yang ada di rumah. Nah, ini apa itu persatuan ya? Nah, persatuan adalah suatu kehidupan yang mementingkan persatuan suatu negara tanpa memandang adanya perbedaan yang beragam. Nah, ini kalau bernegara, tapi kalau di rumah tanpa membedakan perbedaan yang ada di rumah ya. Contohnya gimana Ustadz? Nah, contohnya ini seperti yang tertera di dalam pita yang dibawa oleh lambang negara kita ya, burung Garuda ya. Di bawahnya kan ada pita itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang artinya walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, ini perbedaannya beragam. Di sini perbedaannya yaitu di lingkungan kita, di keluarga kita sudah ada perbedaan. Contohnya kemarin Ustadz sudah mengirimkan tugas KI 4 kemarin ya, mengelompokkan berdasarkan laki-laki dan perempuan. Nah, di sini di rumah ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, ini kan berbeda-beda jenisnya, berbeda-beda jenis kelaminnya, yaitu ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Ini tidak boleh saling membedakan ya, tidak boleh saling bertengkar, itu tidak boleh. Karena apa? Persatuan itu akan mempererat kerukunan. Contohnya bagaimana Ustadz kalau di rumah? Nah, contohnya seperti ini, selalu bekerja sama membereskan rumah antara adik dan kakak. Nah ya, nah ini walaupun biasanya adik dan kakak memiliki perbedaan umur yang terpaut jauh, namun itu tidak dapat menghalangi persatuan antar saudara di dalam rumah ya. Jadi, nah di sini di gambar ini ada yang gambarnya laki-laki tuh, ada yang gambarnya perempuan juga. Nah, meskipun mereka berbeda jenis, tapi mereka tetap bersatu, kompak bersama ya. Sama halnya di rumah. Adik, minta tolong dong, sapukan ruang tamu, kakak yang menyapu bagian dalam. Terus adiknya menjawab, baik kak. Nah, itu saling bekerja sama. Tapi kalau seperti ini, dek tolong sapukan ruang tamu, kakak yang nyapu di ruang tengah. Nggak mau nyapu kan tugasnya perempuan, aku mah
tugasku main. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena harus saling menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjalin kerukunan di antara perbedaan. Misalkan lagi contohnya berebut mainan itu juga tidak boleh, yang besar yang ngalah, yang ini yang kalah. Tidak boleh, harus saling main sama-sama. Karena apa? Meskipun berbeda tetapi tetap satu saudara. Tidak boleh bertengkar dan tidak boleh saling meremehkan ya, harus saling bekerja sama. Contohnya lagi, kalau di rumah ibu sedang memasak, minta tolong, ayah tolong sapukan halaman depan. Nggak mau, itu kan tugasnya ibu, ayah mah tugasnya santai-santai saja. Nah, itu tidak boleh. Harusnya sebagai seorang ayah tidak boleh seperti itu ya. Tolong sapukan halaman depan, ibu masih masak. Iya bu. Nah, itu saling bekerja sama, saling menjaga persatuan dan kesatuan antar keluarga. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling mengejek ya. Nah, sekarang kita ke kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan itu berhubungan erat. Apa sih itu kesatuan? Nah, ini kesatuan adalah sebuah bentuk dari hasil yang berasal dari sebuah persatuan yang dimana sudah tidak lagi menjadi utuh dan tidak akan dapat untuk terpecah belah. Nah, jadi persatuan dan kesatuan itu adalah hal yang menjadi satu. Contohnya apa? Ada pantun nih, ada sebuah pantun juga nih. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kita bersatu, apapun yang akan kita kerjakan itu menjadi mudah, menjadi cepat selesai. Contohnya lagi sapu lidi. Nah, ini yang mudah ini. Contohnya sapu lidi. Kalau sapu lidi hanya satu batang saja, bisa enggak dipakai untuk menyapu? Nah, tidak bisa toh. Tapi kalau sapu lidi itu digabung dan dirangkai menjadi satu, dari 10 lidi itu dirangkai menjadi satu, bisa enggak dipakai menyapu? Nah, bisa ya. Nah, seperti itu. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, meskipun kita berbeda, kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling bertengkar, harus selalu menjaga kerukunan ya. Karena apa? Kalau kita saling rukun, saling bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan rumah, saling membantu, itu pekerjaan rumah akan semakin ringan dan cepat selesai dan mudah selesai. Jadi hal yang sulit bisa menjadi mudah, yang lama dikerjakan menjadi cepat dikerjakan ya. Nah, ini apabila dilakukan pengertian, maka persatuan dan juga kesatuan adalah sebuah makna yang dimana akan bersatunya dari berbagai macam bentuk, dari corak yang akan menjadi utuh dan juga serasi di antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini dengan adanya persatuan dan kesatuan pada bangsa untuk mencapai sebuah kehidupan yang dimana akan menjadi bangsa yang berdaulat. Nah, ini kalau yang di negara ya. Kalau di rumah apa? Tidak boleh saling mengejek tadi, harus saling bekerja sama, harus saling membantu, tidak boleh meremehkan. Nah, itu untuk menjaga apa? Menjaga kerukunan agar di rumah tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang iri, tidak ada yang dengki. Karena apa? Karena itu tadi, meskipun berbeda umur, berbeda jenis kelamin, kita harus selalu tetap saling membantu dan menjaga kerukunan ya. Ada yang ditanyakan hari ini? Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada, cukup di sini dulu. Dilanjutkan di minggu berikutnya. Pastinya Ustadz akan membuat video lagi yang lebih menarik ya, untuk kelanjutan kita di minggu depan. Oke,
Terima kasih anak-anak. Terima kasih buat yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang like dan komen video saya, terima kasih ya. Komen-komen yang positif membuat video saya semakin inovatif, ya, semakin kreatif. Bagi yang subscribe, akan saya munculkan video-video saya yang lebih baik lagi dari video sebelumnya. Terima kasih anak-anakku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Cayo, cayo, cayo. Oke. Terima kasih. Ustadz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.